Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap selalu sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Ibu Lia pada mata pelajaran matematika. Baik anak-anak, hari ini kita masih membahas materi mengenai relasi dan fungsi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.3 dan 4.3. Kemudian, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah mengenai korespondensi satu-satu. Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai ya anak-anak. Semoga kalian bisa menangkap materi hari ini dengan baik. Mari kita mengamati. Di sini Ibu sediakan sebuah gambar perumahan. Ini adalah komplek perumahan. Jika kita perhatikan baik-baik, maka kita dapat memperoleh informasi bahwa sebuah rumah hanya memiliki sebuah nomor. Benar bukan? Ya, tidak mungkin sebuah rumah memiliki dua nomor. Ya, kemudian begitupun sebaliknya. Nomor tersebut atau sebuah nomor hanya dimiliki oleh tepat satu rumah. Jadi berlaku dua arah ya anak-anak. Sebuah rumah memiliki tepat satu nomor. Kemudian sebuah nomor dimiliki oleh tepat satu rumah. Seperti itu ya anak-anak. Mari kita lanjutkan. Kita amati di sini Ibu sediakan sebuah diagram panah dari himpunan K ke himpunan L. Raisila dipasangkan dengan 28. Raisya dipasangkan dengan 29. Begitupun seterusnya. Kalau kita amati, banyak anggota himpunan K adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Kemudian banyak anggota himpunan L adalah, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga sama, yaitu 6. Sehingga apa hubungannya dengan materi korespondensi yang akan kita pelajari? Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nah, di sini diagram panahnya Ibu buatkan dua buah diagram panah. Ada dari himpunan K ke himpunan L. Nah, nama relasinya atau nama hubungannya adalah memiliki nomor urut. Perhatikan, Raisila memiliki nomor urut 28. Raisya memiliki nomor urut 29. Begitu seterusnya. Kemudian, dari himpunan L ke himpunan K, apa hubungannya? Nah, seperti ini. Nama pemilik nomor urut. Ya, sehingga kalau kita amati dari himpunan K ke himpunan L maupun dari himpunan L ke himpunan K itu sama-sama berpasangan tepat satu. Ya, tidak ada yang menyendiri, tidak ada yang mendua. Jadi semuanya setia, memiliki tepat satu pasangan, dua arah. Dari himpunan K ke himpunan L, dari himpunan L ke himpunan K. Memiliki tepat satu pasangan. Seperti itu anak-anak. Kemudian, beginilah pengertian korespondensi satu-satu. Perhatikan baik-baik. Himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B dan setiap anggota himpunan B memiliki tepat satu pasang anggota himpunan A. Sehingga banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B. Sesuai dengan namanya ya anak-anak, berkorespondensi satu-satu. Jadi semuanya memiliki pasangan tepat satu. Baik itu anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Semoga kalian bisa menangkapnya dengan baik ya anak-anak. Mari kita lanjutkan. Bagaimana hubungan relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu? Apakah hubungan ketiganya baik-baik saja?
Di sini Ibu memiliki diagram Venn. Ada yang berwarna biru dan ada juga yang berwarna oranye. Kita amati yang berwarna oranye ini adalah relasi. Maka selain yang berwarna oranye atau di sini Ibu memberi warna biru, ini adalah bukan relasi. Tolong diingat kembali materi tentang relasi ya anak-anak. Kemudian, di dalam relasi tersebut, di dalam himpunan ini yang berwarna oranye, jika relasinya memiliki syarat tertentu, maka dapat digolongkan ke dalam himpunan yang berwarna merah ini. Sehingga namanya adalah fungsi atau pemetaan. Jadi, fungsi atau pemetaan itu adalah relasi. Relasi khusus yang memiliki syarat tertentu. Diingat kembali materi tentang fungsi ya anak-anak. Kemudian, di dalam fungsi, jika fungsi memiliki syarat khusus, maka dinamakan, nah ini himpunan yang berwarna hijau, maka namanya adalah korespondensi satu-satu. Sehingga korespondensi satu-satu adalah fungsi atau pemetaan. Begitupun korespondensi satu-satu juga adalah relasi. Diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Mari kita lanjutkan. Di sini Ibu sediakan contoh 1. Ada korespondensi satu-satu dan ada contoh bukan korespondensi satu-satu. Perhatikan apa perbedaannya. Jadi, banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Selain itu, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Begitupun sebaliknya, setiap anggota himpunan B memiliki pasangan tepat satu di anggota himpunan A. Perhatikan perbedaannya. Ya anak-anak, begitupun dengan contoh 2. Di sini Ibu sediakan ada contoh korespondensi satu-satu dan contoh bukan korespondensi satu-satu. Untuk membedakannya, kita kembalikan pada pengertian dari korespondensi satu-satu. Atau kita ingat baik-baik sesuai namanya. Ada di sana kata satu-satu. Artinya berpasangan tepat satu, baik dari himpunan A ke himpunan B, maupun dari himpunan B ke himpunan A. Selain itu, banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Seperti ini. Selain contoh 1 dan contoh 2, contoh 3 pun sama. Jadi, syarat korespondensi satu-satu itu banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Di sini banyak anggota himpunan A-nya ada 5, banyak anggota himpunan B-nya ada 5. Selain itu, setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Ya, berlaku sebaliknya. Setiap anggota himpunan B dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan A. Nah, yang di paling kanan ini contoh bukan korespondensi satu-satu. Kita melihat bahwa di sini banyak anggota himpunan A adalah 3. Banyak anggota himpunan B adalah 4. Nah, ketika kita melihat banyak anggota himpunannya tidak sama, maka otomatis ini bukan korespondensi satu-satu. Perhatikan contoh 4. Nah, sekilas kita bisa mengamati bahwa ya, contoh korespondensi satu-satu ini memiliki banyak anggota himpunan A 5. Banyak anggota himpunan B juga 5. Kemudian setiap anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Begitupun sebaliknya. Kemudian contoh bukan korespondensi satu-satu. Langkah pertama yang paling mudah kita lakukan adalah mengecek atau menghitung. Banyak anggota himpunan A adalah 5, banyak anggota himpunan B adalah 4. Banyak anggota himpunannya tidak sama. Maka dengan begitu, otomatis gambar diagram panah ini bukan korespondensi satu-satu. Dapat dipahami ya anak-anak? Kita perhatikan contoh 5. Nah, di sini Ibu sediakan grafik kartesius. Perhatikan titik-titik atau noktah yang berwarna merah. Ketika kita hubungkan,
Nah, muncul garis yang berwarna hijau. Kalau kita amati, garis yang berwarna hijau, ya seperti ini dinamakan korespondensi satu-satu. Jadi, korespondensi satu-satu itu juga bisa disajikan dalam 3 bentuk penyajian. Yang tadi kita pelajari adalah diagram panah. Kemudian contoh 5 ini adalah grafik kartesius. Begitupun dengan himpunan pasangan berurutan. Juga bisa kita melihat apakah dikatakan korespondensi satu-satu atau bukan. Grafik kartesius yang kedua, seperti ini. Bagaimana bentuk garisnya? Nah, garis yang berwarna ungu dikatakan korespondensi satu-satu. Bagaimana cara mengeceknya? Begini anak-anak. Jadi, setiap anggota domain ini memiliki tepat satu pasangan. Nah, begitupun sebaliknya. Grafik kartesius yang ketiga. Ini ada garis yang berwarna oranye. Nah, itu merupakan korespondensi satu-satu. Ketiganya merupakan contoh dari korespondensi satu-satu. Mari kita lanjutkan. Menentukan banyak korespondensi satu-satu. Konsentrasi. Diketahui himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B yang beranggotakan A, B, C. Relasi dari himpunan A ke himpunan B yang merupakan korespondensi satu-satu dapat dijabarkan seperti gambar di samping. Perhatikan poin yang pertama, dari himpunan A ke himpunan B. Poin yang kedua, poin yang ketiga. Perhatikannya, arah panahnya. Gambar yang keempat, gambar yang kelima, dan terakhir gambar yang keenam. Apa artinya? Ya, kita perhatikan baik-baik. Banyak anggota himpunan A adalah 3. Banyak anggota himpunan B adalah 3. Relasi yang terbentuk dari himpunan A ke himpunan B. Oke, poin yang pertama, bahwa banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, yaitu 3 anggota. Kemudian kita pasangkan. Ternyata dari himpunan A ke himpunan B itu terdiri dari 6 bentuk atau 6 pola yang berbeda tentunya. Baik anak-anak, kalau hanya 3 anggota, oh ternyata menjadi 6 bentuk yang berbeda. Bagaimana dengan 4 anggota, 5 anggota, 6 anggota, 7 anggota, dan seterusnya? Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Banyak korespondensi satu-satu. Jika banyak anggota himpunan A sama dengan banyak anggota himpunan B, maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N faktorial. Apa itu N faktorial? Saksikan video pembelajaran ini sampai selesai ya. Banyak korespondensi satu-satu. Di sini Ibu memiliki tabel. Di sini ada nomor, kemudian banyak anggota himpunan A dengan notasinya seperti ini. Banyak anggota himpunan B, notasinya seperti ini. Kemudian banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Baik, nomor 1. Ketika banyak anggota himpunan A-nya 1, banyak anggota himpunan B-nya juga 1. Maka banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 1 faktorial. Apa artinya? Nah, 1 faktorial ini adalah 1. Sehingga banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke himpunan B adalah 1. Nomor 2, ketika banyak anggota himpunan A-nya 2, banyak anggota himpunan B-nya 2, maka 2 faktorial. Apa artinya? Perkalian mundur anak-anak. Dari bilangan 2 dikalikan bilangan sebelumnya, bilangan asli, yaitu 1. Sehingga bentuknya seperti ini. 2 dikali 1 sama dengan 2. Begitupun contoh nomor 3. Ketika banyak anggota himpunan A 3, banyak anggota himpunan B 3, maka banyak korespondensi satu-satunya adalah 3 faktorial. Apa artinya? Seperti sebelumnya, bahwa 3 faktorial ini perkalian mundur. 3 dikali 2 dikali 1, sehingga sama dengan 6.
Sesuai dengan contoh yang tadi Ibu tampilkan ya. Kemudian, apabila banyak anggota himpunan A-nya 4, banyak anggota himpunan B-nya 4, maka korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 4 faktorial. Apa artinya? Seperti tadi, perkalian mundur. 4 dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sama dengan, ayo berapa ya? 24. Begitu seterusnya. Sampai berapa, Bu? Tak terhingga. Bisa 100 anggota? Bisa. 200 anggota? Bisa. Caranya sama? Ya, sama. Yaitu dibuat faktorial. Kalau kita perhatikan dengan baik di sini, banyak anggota himpunan A selalu sama dengan banyak anggota himpunan B. Nah, begitu seterusnya. Sehingga rumus umumnya seperti ini. N faktorial. Perkalian mundur. Nah, selisih 1 ya. Perkalian mundur sampai dengan bilangan 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh 6A dan 6B. Nah, di antara dua himpunan, manakah yang dapat dibuat korespondensi satu-satu? Perhatikan dengan baik. Contoh 6A. Di sini Ibu ada dua himpunan ya. Himpunan K dan himpunan L. Himpunan K adalah nama hari dalam seminggu. Ayo sebutkan apa saja nama hari dalam seminggu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Benar sekali. Jadi banyak anggota himpunan K adalah 7. Kemudian L. Bilangan prima antara 1 dan 11. Ayo sebutkan. 2, 3, 5, dan 7. Tepat sekali. Sehingga banyak anggota himpunan L adalah 4. Apakah ini bisa dibuat korespondensi satu-satu? Tepat sekali. Tidak bisa. Alasannya apa? Karena banyak anggota himpunan K tidak sama dengan banyak anggota himpunan L. Mari kita perhatikan contoh 6B. Berapa banyak anggota himpunan P? 5. Berapa banyak anggota himpunan Q? Untuk mengetahui berapa banyak anggota himpunan Q, maka kita harus membuat himpunan Q menjadi enumerasinya. Nah, kita perhatikan. Q adalah himpunan X, di mana X lebih dari 3 dan X kurang dari atau sama dengan 8. X anggota bilangan asli. Siapa sajakah anggota himpunan Q? 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka banyak anggota himpunan Q adalah 5. Apakah ini dapat dibuat korespondensi satu-satu? Ya, tepat sekali. Bisa. Alasannya apa? Yaitu tadi, banyak anggota himpunan P sama dengan banyak anggota himpunan Q, yaitu 5. Maka, berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q? Yaitu 120. Kemudian, contoh 6C dan 6D. Perhatikan baik-baik. Himpunan A adalah huruf penyusun kata matematika. Siapa sajakah huruf-hurufnya? Yaitu M, A, T, E, I, K. Sehingga banyak anggota himpunan A adalah 6. Kemudian B, huruf penyusun kata rumah, yaitu R, U, M, A, H. Sehingga banyak anggota himpunan B adalah 5. Oleh karena banyak anggota himpunan A tidak sama dengan banyak anggota himpunan B, maka ini tidak dapat dibuat korespondensi satu-satu. Kita perhatikan contoh 6D. C adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. D adalah bilangan prima yang kurang dari 10. Kita perhatikan baik-baik. Bilangan genap kurang dari 10 yaitu 2, 4, 6, dan 8. Sehingga banyak anggota himpunan C adalah 4. Kemudian, bilangan prima kurang dari 10. Ayo sebutkan. 2, 3, 5, dan 7. Tepat sekali. Sehingga banyak anggota himpunan D adalah 4. Apakah ini dapat dibuat korespondensi satu-satu?
Ya, tentu bisa, karena banyak anggota himpunan C sama dengan banyak anggota himpunan D. Sehingga banyak korespondensi satu-satu dari himpunan C ke himpunan D adalah N faktorial, yaitu 4 faktorial. Artinya, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Begitulah anak-anak. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dengan sangat baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih anak-anak hebat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.